Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kabar yang sangat menggembirakan sekali, yaitu ketok palu UU penghapusan hutang. Jadi yang namanya auto lunas itu bahkan sudah ada undang-undangnya ya, bukan hanya asal ngeklaim saja gitu ya. Kita kan kadang tidak percaya gitu ya, kok bisa gitu kan hutang itu auto lunas atau dihapus bukukan gitu ya. Bisa ya, karena sudah ada undang-undangnya ya, dan sudah lama sebenarnya gitu kan. Kenapa kita tidak tahu? Karena mungkin dulu ya kita masih kecil gitu ya. Kita kan sekarang sudah besar gitu. Apanya yang besar gitu kan ya. Nah, kita juga belum bisa menjangkau bank, belum bisa menjangkau leasing ya. Nah, untuk di zaman sekarang ini kita itu bisa menjangkau pinjol-pinjol gitu, pinjaman online, badan pembiayaan pinjaman online gitu ya. Nah, baru deh di situ kita itu mengenal yang namanya hutang piutang, aturan-aturan, slik OJK, BI checking gitu ya. Namun ada yang terlupakan, yaitu UU penghapusan hutang gitu. Nah, di sini akan saya bahas. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini ya, Bapak ini ya, mengatakan tagihan utang UMKM bisa dihapus bukukan di bank. Oke, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau disingkat PPSK. Oke, hal ini dibahas Airlangga dalam rapat terbatas ya dengan Bapak Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara siang ini ya. Menurutnya secara aturan penghapusan tagihan utang UMKM memang sudah lengkap gitu ya. Jadi Bapak Erlangga Hartarto ini ya dan Bapak Joko Widodo itu membahas tentang utang-utang yang akan diauto lunaskan ya atau dihapus bukukan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, mulai dari UU 10 tahun 1998 tentang perbankan mengatakan penghapus bukukan kredit bisa dilakukan. Ya, nih sudah ada undang-undangnya. Oke, Undang-Undang 10 tahun 1998 ya tentang perbankan mengatakan penghapus bukukan kredit itu bisa dilakukan. Oke, jadi kalau ada pinjol yang auto lunas ya dislik OJK-nya atau dapat email dari pinjolnya itu sendiri, itu beneran auto lunas ya. Karena di sini juga sudah ada undang-undangnya. Wah, ya kabar yang sangat menggembirakan sekali ya. Bahkan undang-undang ini tercipta di tahun 1998 ya, waktu kita masih peyek-peyek gitu kan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian pasal serupa juga muncul di peraturan Bank Indonesia ya, nomor 14 garis miring 15 garing PBI garing 2012 dan juga peraturan OJK 40 tahun 2019 ya. Jadi sudah sah, sudah ketok palu bahwa auto lunas itu real, nyata ya, tidak asal klaim, tidak self klaim sendiri ya. Anda tahu self klaim, ngeklaim sendiri gitu ya. Wah, saya auto lunas gitu ya. Wah, ini auto lunas gitu. Tidak ya, ada undang-undangnya. Yang pertama ini ya UU ini, yang kedua ini pasal serupa di peraturan Bank Indonesia nomor sekian dan juga di peraturan OJK. Ya, jadi semuanya ya, kalau kita itu mau menghibur diri kita sendiri, ya kalau kita itu mau menghibur diri kita sendiri, pemerintah itu tidak memberatkan kita sebenarnya. Ya, dari tahun 98 tentang hutang piutang itu ya tidak memberatkan kita. Ya, ibaratnya bahasa picisannya ya bahasa rakyat seperti kita ini ya, galbay itu nggak masalah. Ya, galbay itu bukan problem. Karena sudah ada UU-nya sebenarnya gitu. Cuman kan edukasinya itu hampir tidak ada edukasinya. Gitu. Tidak ada yang memberitahukan, tidak ada yang mengulik gitu ya. Nah, saya di sini ya ini saya mengulik ini gitu. Ternyata sudah ada loh ya, dan resmi undang-undang ya, peraturan Bank Indonesia, lalu di peraturan OJK-nya juga. Gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini pernyataan dari Bapak Airlangganya ya, oke. Kita bahas mengenai restrukturisasi terkait kredit, termasuk penghapus bukuan dan tagihan. Ya, perundangannya semuanya siap, ya, UU-nya siap, ya UU-nya siap benar, gitu kata Pak Erlangga ini karena sudah ada di sini, gitu ya, UU-nya, peraturan banknya, peraturan OJK-nya, gitu. Jadi sudah siap, gitu ya. Kemungkinan ini akan terjadi, pemutihan ini akan terjadi.
Ya, jadi bagi Anda yang galbay-galbay dimanapun jangan pernah takut lagi. Karena kembali lagi tadi, ya sebenarnya galbay itu tidak masalah. Ya karena pemerintah pun sudah menyiapkan UU-nya gitu loh. Itu untuk menghibur diri kita sendiri ya, bukan self claim, bukan untuk mengklaim sendiri gitu, tapi menghibur diri sendiri gitu kan. Yang berdasar ya dasarnya itu ini gitu loh ya, kita itu menghibur diri sendiri, oh auto lunas tapi berdasar ada undang-undangnya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ketentuannya diperkuat di Undang-Undang PPSK tepatnya pada pasal 250 sampai 251 ya. Penghapus bukukan tagihan utang di UMKM diperbolehkan dalam pasal tersebut. Nah, itu ya. Jadi diperbolehkan yang namanya hutang piutang di badan pembiayaan itu lalu dihapus bukukan gitu ya, itu diperbolehkan. Oke, lanjut dulu. Nah, agar Anda lebih yakin lagi tentang penghapus bukuan hutang Anda itu ya, saya telah searching di Google ini ya tentang PPSK pasal 250 gitu. Nah, setelah saya searching di sini isinya dari Kompas, CNBC dan lain-lain gitu ya, penghapusan kredit ya, pemerintah mau hapus kredit ya, pengumuman Jokowi bakal hapus kredit macet ya, pemerintah bahas penghapusan kredit macet, semuanya seperti itu ya, Jokowi bakal hapus kredit macet gitu ya. Di sini isinya dalam pasal 250 ya kan, 251 gitu kan. Nah, di sini juga lagi adapun pasal 250 gitu kan ya. Pokoknya yang tadi ya, pasal PPSK 250 sampai 251 gitu ya. Itu isinya penghapusan kredit. Jadi sudah ketok palu dan sah gitu ya, dalam pasal 250 sampai 251 itu ya, itu isinya penghapusan kredit. Oke ya. Nah, semoga Anda sudah lebih yakin lagi tentang berita penghapusan kredit macet gitu ya. Di sini saya searching PPSK pasal 250 ya. Jadi sudah ketok palu, sudah sah. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Dan tentu ada ketentuan juga yang masuk di PPSK, di mana dalam pasal 250 sampai 251 disampaikan piutang macet utamanya UMKM dapat dilakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan, jelas Erlangga. Gitu, kita lanjut. Oh, sudah tidak ada gitu ya. Nah, jadi intinya ya, bagi Anda yang galbay-galbay itu ya, jangan pernah lagi takut. Ya, karena kita sudah mempunyai dasar bahwa Undang-Undang 10 tahun 1958 itu, lalu peraturan Bank Indonesia nomor sekian-sekian dan juga peraturan OJK itu memperbolehkan ya penghapus bukukan atau kita pakai bahasa kita sendiri aja, auto lunas. Hutang kita di badan pembiayaan itu auto lunas. Gitu ya. Kalau masalah penagihan yang menekan, penagihan yang mengancam ya, itu mari kita anggap sudah biasa, sudah hal normal gitu ya, tidak perlu dipusingkan. Jangan pernah dibalas, kita blokir langsung WA-nya ya. Ada DC lapangan datang bilang tidak ada terus ya. Mereka juga tidak bisa menyita barang-barang kita ya, seperti itu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan ekonomi kita. Nah, edukasi seperti ini itu sangat jarang sekali ada gitu ya. Sudah nggak usah pikirin utang kamu gitu ya. Kamu tinggal tingkatkan ekonomi kamu gitu ya. Sejahterakanlah dirimu, bahagiakan keluargamu gitu kan ya. Sudah nggak usah pikiran. Sudah ada Undang-Undang 10 tahun 1958 gitu ya. Bisa dihapus bukukan kok ya hutang-hutang itu ya di Bank Indonesia, di bank manapun, di badan pembiayaan manapun gitu ya. Seperti itu. Sangat sedikit sekali orang-orang yang membahas tentang ini gitu, atau yang mau mengulik tentang hal ini gitu ya, sangat sedikit sekali. Mentor-mentor di finance itu ya, mentornya itu mentor investor gitu kan, bagaimana cara invest gitu kan ya, bagaimana cara meraup keuntungan gitu kan, tapi tidak pernah membahas tentang resiko-resiko, solusi-solusi ketika Anda itu gagal bayar gitu kan. Itu sangat jarang sekali ya yang namanya edukasi-edukasi seperti itu gitu. Oke ya. Nah, kita lanjut ke pinjol yang auto lunas. Oke, walaupun ini sudah saya bahas berulang-ulang kali gitu ya. Tapi nggak apa-apa agar lebih mantap lagi galbaynya. Oke, nah di sini kita masuk ke isi cash ya. Siapa yang galbay di isi cash? Nah, di sini isi cash itu ya, di websitenya itu ya menyediakan artikel asuransi kredit. Nggak tahu ini namanya artikel atau apa gitu ya. Saya kurang paham gitu. Nah, di website ini ada tulisan asuransi kredit. Oke, di sini metode asuransi. Ya, nanti ini berkesinambungan dengan yang ini.
gitu ya, yang penghapusan hutang itu gitu. Oke, kita baca dulu ya. Demi mewujudkan komitmen perusahaan dalam memberikan rasa aman bagi pemberi dana atau investor ya, EasyCash bermitra atau bekerja sama dengan PT Asuransi Intra Asia untuk menyediakan asuransi kredit gagal bayar. Jadi asuransinya itu asuransi kredit gagal bayar. Oke, bukan asuransi kesehatan ya. Kan ada tuh ya statement bahwa asuransi dipinjol itu kalau nasabahnya sudah tidak ada ya. Kalau nasabahnya itu misalkan sakit atau dan lain-lain gitu ya, itu baru bisa diklaim gitu. Nah, sekarang ya pinjol itu menyediakan asuransinya itu asuransi kredit gagal bayar ya, bukan asuransi kesehatan lagi. Ya artinya apa, Bang? Artinya ini ya, ini adalah program asuransi yang menyediakan kompensasi atas kerugian pemegang polis atau pihak tertanggung atau kreditur jika debiturnya itu gagal bayar gitu ya. Jadi kalau ada debitur yang gagal bayar nanti akan di-cover oleh PT Asuransi Intra Asia. Gitu. Ini kan EasyCash nih. Kalau EasyCash PT Asuransi Intra Asia gitu. Ya, selamat bagi para nasabah-nasabah apapun itu nasabahnya ya. Ini sudah ketok palu, ada UU penghapusan utang ya. Akhirnya tercerahkan juga ya bahwa dari Undang-Undang atau UU 10 tahun 1998 tentang perbankan mengatakan penghapus bukuan kredit bisa dilakukan. Kemudian pasal serupa juga muncul di Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 dan juga Peraturan OJK 40 tahun 2019 yang isinya adalah penghapus bukukan kredit ya bisa dilakukan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.